nggak mempercayai ke dia. Mungkin tolong teman-teman jangan menggali lagi ke belakang. Kasihan klien kami masih berduka dan sedih. Jadi udah dijelaskan hari ini agendanya, jadi saya rasa cukup dengan informasi yang sudah disampaikan, jangan nanya ke belakang lagi. Karena semua keterangan itu sudah kami sampaikan ke pihak penyidik. Jadi tolong hormati juga klien kami, jangan sampai nanti. Tapi kan kabar. Isu Dante hanya jadi korban pelampiasan masalah asmara sang ibu dengan pacarnya Yuda Arfandi alias Ya akhirnya terjawab. Tamara Tiasmara tak tinggal diam, ia pun langsung memberikan klarifikasi terkait isu miring yang beredar. Tak hanya itu, mantan istri Angger Dimas itu juga menjawab soal adanya ancaman setelah Yuda Arfandi ditetapkan tersangka atas kematian putranya Dante. Seperti diketahui Yuda Arfandi merupakan kekasih Tamara Tiasmara yang dipercayanya untuk menemani Dante berenang. Akan tetapi Yuda Arfandi justru malah menenggelamkan kepala Dante ke dalam kolam sampai anak sematawayang Tamara Tiasmara meninggal dunia. Tamara Tiasmara melaporkan perkara tersebut ke polisi hingga Yuda Arfandi ditangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana. Kini Yuda Arfandi dijebloskan ke penjara dengan ancaman hukuman mati. Tapi pemain sinetron dan film Tamara Tiasmara disebut mendapatkan ancaman setelah itu. Ancaman itu diterima Tamara Tiasmara setelah Yuda Arfandi ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan Dante. Dante meninggal dunia setelah ditenggelamkan Yuda Arfandi di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 27 Januari 2024. Akibat kabar pengancaman itu, Tamara Tiasmara sampai minta pengawalan polisi. Tamara Tiasmara justru mengaku tidak pernah tindak pengancaman. Sejak anaknya meninggal, Tamara Tiasmara jarang membuka ponsel dan akun media sosialnya. Nggak ada pengancaman, kata Tamara Tiasmara usai jalani tes kejiwaan terkait kematian Dante di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024, malam. Tamara Tiasmara juga tidak pernah minta pengawalan polisi. Polisi hanya datang ke rumah, ucap wanita berusia 29 tahun tersebut. Mantan istri Angger Dimas itu tidak mencari pembelaan terkait meninggalnya Dante. Aku hanya bicara sejujurnya pada penyidik dan psikolog, kata Tamara Tiasmara yang menyesal menitipkan Dante ke Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara juga menolak mengomentari kabar yang menyebutkan sedang ada masalah asmara dengan Yuda Arfandi. Masalah asmara dengan Tamara Tiasmara itu diduga menjadi pemicu Yuda Arfandi menenggelamkan Dante di kolam renang. Saya sudah jelaskan ke penyidik dan psikolog, kata Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara bahkan dikabarkan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan Yuda Arfandi. Namun, Tamara Tiasmara menolak menjelaskan kabar tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sudah memutuskan komunikasi dengan Yuda Arfandi sejak Dante meninggal dunia. Kami pacaran sejak April 2022, jadi hampir 2 tahun, ucap Tamara Tiasmara. Tamara masih terpukul usai kepergian Dante hingga kecewa pada Yuda Arfandi, kekasihnya yang kini ditahan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka kematian Dante. Tamara Tiasmara mengakui bahwa dirinya sempat mensurvei kolam tempat Dante berenang dan tenggelam beberapa hari sebelum kejadian. Tamara Tiasmara menyebut bahwa hal tersebut sebuah tindakan yang wajar dilakukan seorang ibu. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku, kata Tamara Tiasmara ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 15 Februari 2024. Menurut Tamara Tiasmara, bukan kali itu saja dia mensurvei tempat bermain sang putra sebelum disinggahi buah hatinya. Dante emang main playground aja aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa enggak, jadi apalagi berenang, kata mantan istri Angger Dimas itu. Tamara Tiasmara kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal yang wajar. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu seperti, katanya. Tak hanya itu, dalam kondisi Dante sakit pun, Tamara Tiasmara begitu telaten mencatat semua obat yang dikonsumsi buah hatinya. Dante sakit aja obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya, katanya. Memang aku orangnya detail. Bahkan bukan Dante aja, anaknya dia, ya, sakit juga aku tulis, ujar aktris FTV itu. Tamara Tiasmara pun seakan tak menghiraukan perkataan orang di luar sana yang menyebut apa yang dia lakukan mencurigakan.
Tapi kan orang terdekat tahu aku seperti apa, tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Tamara Tiasmara kedapatan mensurvei kolam tempat Dante berenang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara Tiasmara mengunjungi kolam renang tersebut pada 22 Januari 2024 atau 5 hari sebelum kematian Dante di tangannya. Artis peran Tamara Tiasmara telah selesai menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Biro SDM Polda Metro Jaya pada Kamis, 15 Februari 2024, terkait meninggalnya putra sematawayangnya, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Tamara menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Namun, alasan kondisinya kelelahan, mantan istri Angger Dimas itu menjadwalkan ulang pemeriksaan lebih lanjut. Kuasa hukum Tamara Tiasmara, Sandi Arifin, membenarkan kliennya diperiksa sekitar 3 jam di Polda Metro Jaya. Klien saya diminta keterangannya hampir kurang lebih 3 jam. Tapi, dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan skedule ulang untuk pemeriksaan lebih lanjut, ucap Sandi Arifin kepada awak media di Polda Metro Jaya, Kamis, 15 Februari 2024. Sandi Arifin menyampaikan, sekitar 10 pertanyaan dilayangkan terhadap Tamara Tiasmara atas kematian Dante. Kurang lebih 10 cuma mendalam. Garis besar hari ini isi pertanyaannya lebih ke Dante itu seperti apa, terangnya. Adapun pemeriksaan Tamara itu, kata Sandi Arifin, bersifat rahasia. Sehingga, dirinya tidak diizinkan untuk mendampingi kliennya saat pemeriksaan. Kami selaku kuasa hukum karena sifatnya rahasia konselingnya itu ada di ruangan sendiri, jadi kita juga tidak bisa mendampingi ke dalam, hanya Mbak Tamara dan juga dari pihak yang mewawancarai. Jadi kita tidak mengetahui isi dari apa yang ditanya di dalam, jelas Sandi Arifin. Lebih lanjut, kata Sandi Arifin, kliennya mengaku sempat menunjukkan isi percakapannya dengan tersangka Yuda Arfandi, ya. Tamara mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan Yuda selama 2 tahun sejak 2022. Kan saya tunjukin, chat, HP saya, ujar Tamara. Itu dari April 2022, berarti sudah hampir 2 tahun. Semua selama aku pacaran 2 tahun, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi psikolog forensik, udah aku jelaskan semua, pungkasnya. Ibu Dante itu juga mengungkapkan, bahwa penyidik bertanya terkait keseharian Dante itu seperti apa. Hari ini, isi-isi pertanyaan lebih tentang Dante itu seperti apa, kata Tamara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Yuda telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal berlapis yakni pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP. Dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.